Full Race Portimao 2024, balapan yang seru, diwarnai senggolan-senggolan di awal race dan akhir race, juga mungkin sedikit kekecewaan. Start dimulai dan keluar dari tikungan pertama adalah Jorge Martin di posisi puncak, Enea Bastianini di posisi kedua, dan Pecco Bagnaia di posisi ketiga. Diikuti oleh Maverick Vinales di posisi keempat, Jack Miller di posisi kelima, Marc Marquez di posisi keenam, dan rookie sensation Pedro Acosta di posisi ketujuh. Ini karena Pedro terpaksa mengalah karena Marc masuk dari dalam dengan cepat, membuat kaget sepertinya, dan membuat ritme balap Pedro sedikit terganggu. Sehingga Jack Miller bisa menyalipnya menjelang tikungan kedua. Start kali ini dilakukan dengan baik oleh Enea Bastianini yang sebenarnya memimpin setelah start. Memasuki tikungan pertama, tetapi karena posisinya di sisi luar, kemudian bisa disalip oleh Jorge Martin dari dalam. Yang memang Jorge Martin terlihat lebih agresif di awal masuk tikungan. Di awal race ini, semua pembalap melakukan balapan dengan sangat ngotot ya, sangat cepat, dan ingin menyalip lawan secepat mungkin. Hal ini untuk bisa mendapatkan posisi yang cukup menguntungkan sebagai basis untuk kemudian melakukan konservasi ban. Dan juga, ada faktor aerodinamika dari motor ya, yang menyebabkan motor di belakang susah untuk menyalip jika tidak dilakukan dengan segera. So, polanya sepertinya untuk full race ini adalah untuk sesegera mungkin maju menyalip sebisa yang bisa disalip, baru kemudian di sekitar lap ketiga sudah bisa mendapatkan base position untuk strategi konservasi ban. Dan jika memang ada kemungkinan untuk menyalip pembalap di depan, biasanya memang harus dilakukan dengan cepat, tanpa proses menguntit yang terlalu lama. Hal ini untuk menghindari ban depan panas berlebih, sebab dari udara panas motor di depannya, menjadi susah untuk, menyalip, dengan ban yang, panas berlebih. MotoGP juga akan banyak disuguhi oleh aksi-aksi block pass karena pembalap yang akan menyalip akan mengambil dari jauh dengan tidak terlalu banyak menguntit dari dekat. Sehingga menyalip harus dengan strategi, block pass. Oke, eee, jika dilihat dari balapan ini, bisa dibilang greatest rider pada full race ini sudah pasti adalah Jorge Martin yang semenjak masuk tikungan pertama di lap awal sudah memimpin. Jorge langsung bisa mengembangkan, jaraknya setelah memimpin dengan pembalap di belakang, yang sedikit banyak juga disumbangkan pembalap di belakangnya karena mereka saling, salip. Pada balapan ini Jorge, sepertinya sangat percaya diri dengan motornya, terlihat dari cara dia mengerem,
dan membuka gas di tikungan sehingga dapat keluar setelah tikungan dengan cepat. Jorge Martin, berhasil keluar sebagai pemenang tanpa ada drama, mulus dan kencang. Pembalap yang amazing, sebenarnya, pada full race ini adalah Maverick Vinales, posisi 2 pada saat start dan pemenang pada saat sprint race kemarin. Maverick kemudian tetap bisa di posisi 2 selama full race ini berlangsung, dan posisi Maverick di tempat kedua ini juga tidak bisa didekati oleh Enea Bastianini di posisi ketiga, dan bahkan Maverick juga bisa sempat mendekati Jorge Martin di posisi pertama. Sebenarnya rupanya kecepatan yang kencang dari Maverick ini didapat tidak dengan keadaan yang baik dari motornya. Di awal-awal lap, rupanya Maverick sudah merasakan bahwa gigi 6 Aprilia RSGP-nya bermasalah dan menjadi semakin buruk sepanjang jalannya balapan. Meski Maverick entah bagaimana dengan, skill-nya dia masih bisa mengembangkan, kecepatan, bersaing dengan Ducati. Akhirnya puncak dari permasalahan itu datang juga, yaitu memasuki lap terakhir pada jalur lurus. Maverick tidak dapat masuk ke gigi 6 dan malah menjadi netral, langsung disalip oleh Enea, dan ketika masuk tikungan pertama harus melebar masuk ke run off area, yang sayangnya kemudian harus terlempar dari motor karena gigi persneling, yang tadinya netral tiba-tiba saja masuk ke posisi kedua. Maverick crash seperti high side, tapi untungnya tidak parah. Ya kembali di sini reliabilitas dari Aprilia menjadi sorotan meski telah bisa membuat motor yang, bisa bersaing cukup kencang di balapan. Enea Bastianini yang meski sebagai peraih pole dan berhasil melakukan start yang baik pada full race ini, tetapi pada awal-awal lap sempat melebar sehingga bisa di-overtake Maverick dan sepertinya kurang maksimal pada saat pengereman. Sehingga beberapa kali, Pecco dapat cukup menempel. Meski kemudian Enea, sudah bisa mendapatkan ritme balapnya dengan memanfaatkan sektor-sektor di mana dia cepat, eee, dengan cukup baik. Enea kemudian, berhasil finish di posisi, kedua. Sensasional rider adalah Pedro Acosta karena seperti anomali, berbeda dengan pakem yang seharusnya, yaitu konservasi ban. Pedro Acosta bisa mengatasi konservasi ban ini. Pedro terus menekan sampai dengan lap-lap akhir. Di sini dia menyalip Brad Miller, Brad Binder, Marc Marquez, dan Pecco Bagnaia. Pedro juga sepertinya tidak mengalami faktor ban depan panas berlebih yang disebabkan karena terlalu lama menguntit motor di depannya. Atau ini memang kecanggihan, membawa motor dari seorang Pedro Acosta. Pedro dari awal seperti tidak mengendorkan gas, dan yang sangat berkesan adalah cara dia mengendalikan motor pada saat pengereman. Yang seperti terlihat enteng meski harus mengerem dengan keras.
Terlihat Pedro sepertinya tetap bisa mengarahkan motornya masuk ke dalam tikungan meski sambil melakukan pengereman. Pedro kemudian bisa menjadi pemenang ketiga setelah Maverick Vinales mengalami gangguan motor dan harus crash. Yang penonton sedikit, kecewa, meski sebenarnya seru, adalah pertarungan antara Pecco dan Mark. Mereka yang sempat bersenggolan di lap pertama, kemudian saling salib dan sepanjang race saling mengcounter kecepatan. Sayangnya di 3 lap tersisa pada sektor 2 sirkuit, harus bersenggolan yang lumayan keras. Dengan Pecco terlihat seperti menusuk dengan cukup kencang dari dalam tikungan dan kemudian menabrak bahu Mark sehingga mereka berdua terjatuh. Pecco setelah disalip oleh Pedro Acosta di 5 lap tersisa, sepertinya terlihat kurang kencang, yang mungkin disebabkan ban depannya sudah kurang gripnya. Mark yang di 3 lap tersisa terlihat jauh lebih kencang, kemudian sedikit demi sedikit bisa menempel Pecco. Mark kemudian mencoba melakukan block pass dari jauh yang tetapi membuatnya sedikit, melebar. Mark kemudian mencoba, menekuk lebih dalam dengan, kecepatan yang sedikit lebih pelan, agar bisa mengarahkan motornya untuk bisa masuk kembali ke jalur menikung yang diharapkan. Melihat celah kecil yang terbuka dan, Mark yang agak kehilangan arah posisi motor, juga kecepatan menikung yang sedikit lebih pelan, maka Pecco berusaha untuk memanfaatkannya, tapi apa mau dikata, perhitungan dari kedua pembalap ini, terpaksa harus bersinggungan dan mereka kemudian crash. Mark dan Pecco masih bisa mendirikan motornya, meski Pecco kemudian harus masuk ke pit sesudahnya. Tetapi untuk Mark tetap bisa melanjutkan dan finish di urutan ke-16. Pada balapan ini, ada sedikit menjadi catatan adalah Yamaha dengan Fabio Quartararo, bisa start dari posisi ke-9 dan, finish posisi ke-7, meski memang, pembalap-pembalap di depannya, ada beberapa yang, crash. Mereka juga akan melakukan private test di hari Senin, besoknya. Untuk Honda, meski telah melakukan private test 2 hari di Jerez sebelum, Portimao ini, semua pembalapnya harus jadi anak bawang dengan menempati row terbelakang, yaitu Johan Zarco, dari LCR Honda di posisi ke-19, Joan Mir dari Repsol Honda di posisi 20, Takaaki Nakagami dari LCR Honda posisi ke-21, dan, Luca Marini posisi ke-22. Demikian sedikit review dari balapan full race Portimao. Sekian dan, terima kasih. Sampai jumpa di balapan selanjutnya di Austin, Texas, America's MotoGP di 14 April.